Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani botsea. Dalam bahasa Ibrani dieja bet, vav, sadi, ayin. Dibaca botsea, artinya tamak, loba, serakah. Botsea, tamak, loba, serakah. Amsal 15-16 dan 17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, yirat Adonai, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Kitab Amsal Salomo merupakan kitab hikmat sebagai nasihat dalam kehidupan. Ketika kesulitan dihadapkan kepada kita dalam keadaan sedikit harta, namun didapat dengan takut akan Tuhan, itu lebih baik daripada harta yang disertai dengan kekacauan. Sedikit harta dalam ketertiban lebih baik dari banyak harta namun dalam kecemasan dan kebingungan. Makanan sederhana yang tidak mahal, sepiring sayur dengan kasih lebih baik daripada lembu tambun dengan kecemasan. Ini prinsip kedamaian dalam pola hidup. Sederhana dengan ketentraman lebih baik daripada makan mewah dengan kebencian di hati. Makan boleh dengan daging yang lesat, tetapi prinsip yang tidak boleh diubah adalah ketentraman dalam takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan atau yirat Adonai dalam bahasa Ibrani atau juga biasa disebut yirat Hashem adalah kekaguman dan takjub akan Tuhan yang mendorong orang untuk mendekati Tuhan dan karenanya tidak berani melanggar perintah Tuhan. Takut akan Tuhan setara dengan taat pada perintah Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan takut ngeri yang mendorong orang lari dari Tuhan, tetapi takjub dan kagum, ingin menikmati lebih lagi dengan cara mendekati Dia. Ada banyak ayat tentang takut akan Tuhan yang ditulis oleh Salomo, termasuk ketika ia menulis kedua ayat tadi. Dalam dua ayat ini, Salomo membahas masalah keserakahan manusia. Dia menasihati bahwa kemampuan untuk menikmati apa yang dimiliki seseorang tanpa khawatir karena dilakukan dalam ketertiban lebih penting daripada jumlah harta seseorang. Lalu dalam Amsal 15 ayat 27, ia menambahkan, siapa yang loba, botsea akan keuntungan yang gelap, mengacaukan rumah tangganya. Keuntungan yang gelap berarti diperoleh dengan cara tidak tertib, tidak dalam terang tetapi dalam kegelapan yang dalam bahasa sekarang disebut korupsi. Kedua ayat ini dapat didekati dengan tiga aspek yang berbeda, yaitu makna sederhana atau literal, makna kiasan atau midras, dan dimensi makna rohani yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Pertama, menurut makna yang jelas dari teks, kata-kata lebih baik sedikit dengan takut akan Tuhan daripada harta yang besar dengan kesusahan
memperingatkan manusia untuk tidak melakukan perampasan, perampokan, atau korupsi. Perintah untuk tidak merampas, merampok, atau korupsi termasuk dalam aksara Hadevarot 10 firman, yaitu pada perintah ke-10, seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seseorang tidak perlu diberkahi dengan kecerdasan superior untuk menyadari bahwa jika seseorang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak sah, dengan merampok seseorang, dan tanpa dihukum, orang lain akan didorong untuk melakukan hal yang sama sebagai tindakan balasan, sehingga tidak seorang pun yang akan pernah tidur tanpa khawatir. Akibatnya, masyarakat akan hidup tanpa rasa aman. Dalam hal korupsi yang dibiarkan tanpa dihukum, maka semua akan meniru sehingga tatanan masyarakat akan hancur. Dalam literatur Vayikra Rabbah, yaitu literatur rabbinik, para bijak Yahudi menyatakan bahwa dosa perampokan, yaitu memperoleh keuntungan dengan cara menggagahi orang lain, dosanya lebih besar daripada yang lain. Sebenarnya alasan orang-orang dari zaman Noah dimusnahkan dalam air bah justru karena mereka bersalah atas dosa ini. Dosa-dosa mereka yang lain dapat diampuni, dosa perampokan tidak dapat memenuhi syarat untuk diampuni. Torah menyatakan dengan cukup jelas ketika mengutip Tuhan mengatakan bahwa Ia telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan, itu perampokan dan penggagahan terhadap hak-hak orang lain. Itu di dalam Kejadian pasal 6. Siapapun yang tidak mengembalikan barang perampokan tidak dapat diampuni. Itulah sebabnya mengapa Salomo berkata, lebih baik sedikit harta namun diperoleh dengan rasa takut akan Tuhan. Maksudnya lebih baik sedikit harta yang diperoleh secara tertib daripada banyak harta namun tidak bersih. Salomo juga membuat pernyataan serupa dalam Amsal 16 ayat 8. Lebih baik sedikit dengan kebenaran daripada panen berlimpah dalam ketidakadilan. Dia memperingatkan manusia tentang seriusnya dosa melakukan perampokan karena dia sadar bahwa manusia cenderung untuk ingin memiliki, mengambil sebanyak-banyaknya alias serakah. Untuk melawan persepsi bahwa jumlah kepemilikan seseorang lebih penting daripada bagaimana cara ia memperolehnya, Salomo berkata, lebih baik sedikit, asalkan itu memang milikmu. Selanjutnya, Salomo menggambarkan ajarannya secara praktis dengan mengutip contoh seseorang yang menikmati makanan sederhana seperti sepiring sayur dibandingkan dengan seseorang yang makan makanan mewah namun dengan mata yang iri. Makanan dinikmati paling baik dalam suasana tentram dalam keluarga dan teman-teman. Sebaliknya, makanan yang paling mewah sekalipun ketika dimakan di tengah masalah dan kebingungan, kehilangan daya tarik bagi yang menyantapnya. Inti dari semua pernyataan Salomo tentang hal ini adalah untuk mengajar manusia agar tidak serakah akan harta benda materi dan kepuasan tubuhnya. Pada saat yang sama, manusia tidak disarankan menaruh kepercayaannya kepada harta benda agar ia tidak membuat kesalahan dengan mengandalkan lantai mosaik seolah-olah itu adalah tembok tinggi yang melindunginya, seperti yang tertulis pada Amsal 18 ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Memang demikian anggapan orang. Namun dalam Amsal 18 ayat 10, Salomo mengatakan yang sebenarnya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Jelas bukan harta, tetapi nama Tuhan, yaitu pribadi Tuhan yang hidup dan maha kuasa, itulah yang terpenting.
Selama takut akan Tuhan berada di bawah ketergantungan pada harta benda, sebenarnya ada sesuatu yang salah dengan pandangan seperti ini. Karena kekuatan yang sesungguhnya berasal dari nama Adonai. Istilah nama di sini merujuk pada pribadi Tuhan dan bukan sekedar sebutan nama seperti yang disangka sebagian pembaca Alkitab abad 21 yang kemudian melahirkan gerakan penyebutan nama Tuhan dengan lafal tertentu. Nama Tuhan merujuk pada pribadi Tuhan dan bukan sekedar sebutan. Bagaimana dengan aspek lainnya? Pendekatan kedua adalah kiasan atau midras. Apa yang dimaksud dengan midras? Midras adalah cara penjelasan ayat kitab suci dengan memakai kiasan atau perumpamaan untuk dikaitkan dengan situasi tertentu yang belum tentu ini sebenarnya. Dalam arti midrasik atau kiasan, maka kalimat lebih baik sedikit dengan takut akan Tuhan merupakan referensi kepada orang Israel yang jumlahnya sedikit seperti yang tertulis dalam Torah. Ulangan 7 ayat 7, kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Sedangkan kalimat dengan takut akan Tuhan merujuk pada orang Israel yang menerima Torah sehingga mereka mengindahkan perintah Tuhan dengan tidak berani melanggar perintahnya. Dengan kata lain, Tuhan lebih memilih sebuah bangsa kecil seperti Israel yang takut akan Tuhan ketimbang banyak bangsa di bumi yang tidak takut akan Tuhan. Ini makna midrasnya. Salomo berbicara tentang makanan sederhana yang dia makan sendiri di rumah orang miskin yang telah memberinya lebih banyak kepuasan daripada perjamuan di rumah salah satu temannya yang kaya. Untuk menjelaskan ini secara kiasan atau midras, literatur Yahudi yang disebut Midras Mislei, yaitu Midras Amsal, menceritakan suatu kiasan atau perumpamaan sebagai berikut. Ketika Salomo kehilangan tahtanya, dia terpaksa pergi mengemis. Setiap kali dia datang ke pintu suatu rumah, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan mengatakan, aku Kohelet, pengkhotbah, dan aku pernah menjadi raja di Yerusalem. Suatu ketika, dia bertemu dengan dua pria yang dulu mengenalnya ketika ia menjadi raja. Salah satu dari mereka bersujud di hadapannya, penghormatan kepadanya sebagai raja. Orang itu mengundang Salomo untuk berbagi makanan dengannya pada hari itu. Dia membawanya pulang ke rumah dan menjamunya di lantai atas dengan hidangan seekor lembu tambun. Selama perjamuan, tuan rumah mengingatkan Salomo tentang saat-saat ia menjadi raja atas Israel di Yerusalem. Salomo menangis karena ia telah diingatkan akan kejayaan di masa lalu dan membandingkannya dengan keadaannya saat itu. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat makan karena dia merasa sangat tertekan. Kemudian Salomo bertemu dengan pria lain yang dulu ia kenal. Orang ini pun sujud di hadapannya dan mengundang Salomo untuk makan malam bersamanya pada hari itu. Salomo bertanya apakah dia juga akan mengingatkannya akan semua kemuliaan yang dulu pernah dia nikmati, seperti yang pernah dilakukan oleh teman sebelumnya. Tuan rumah menjawab bahwa ia hanya orang miskin, dan satu-satunya jenis makanan yang bisa dia berikan kepada raja adalah sup sayur. Salomo menemani pria itu ke rumahnya. Mereka tiba di sana, tuan rumahnya mencuci tangan dan kakinya untuknya dan menyajikan makanan sederhana kepadanya. Sambil makan, dia menghibur Salomo atas apa yang telah hilang daripadanya. Dia berkata, Tuanku Raja, Tuhan telah bersumpah kepada David ayahmu bahwa kerajaan Israel tidak akan meninggalkan keturunannya. Dia mengutip Mazmur 132 ayat 11. Tuhan bersumpah kepada David dengan sumpah teguh, dengan sumpah bahwa ia tidak akan meninggalkan. Salah satunya, Anda sendiri akan duduk di atas tahtanya. Dia menjelaskan kepada Salomo bahwa Tuhan dapat mendisiplin seseorang dengan membuatnya menderita seketika lamanya, namun dengan niat baik untuk membina hubungan baik kembali. Dia menambahkan bahwa Tuhan
memberi ajaran terutama kepada mereka yang dikasihinya dengan ujian dan derita, seperti yang dilakukan oleh seorang ayah ketika dia ingin mendisiplin anak yang disayanginya. Amsal 3 ayat 12. Tuan rumah menambahkan bahwa dia yakin bahwa Elohim akan memulihkan kerajaan bagi Salomo. Ketika Salomo mendengar kata-kata ini, dia merasa sangat dikuatkan sehingga dia menikmati hidangan sup sayur sederhana yang disuguhkan kepadanya. Jauh lebih lahap daripada makanan yang disajikan sehari sebelumnya. Ketika kerajaannya akhirnya dipulihkan kembali kepadanya, dia mencatat perasaannya tentang masalah itu dalam ayat-ayat seperti yang telah dikutip tadi. Yang dijelaskan tadi adalah perspektif Midras, alias tafsir untuk lebih mendekatkan suatu kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagaimana dengan pendekatan ketiga? Ya, yang ketiga adalah pendekatan rohani. Saat menulis ayat lebih baik sedikit dengan takut akan Tuhan, Salomo ingin memperingatkan manusia bahwa mereka harus merenungkan hal-hal yang melibatkan filsafat hidup, hanya sejauh kapasitas kemampuan intelektualnya untuk berurusan dengan konsep-konsep yang jelas yang dapat dipahaminya. Dia seharusnya tidak menyelidiki hal-hal yang berada di luar pemahamannya. Inilah sebabnya mengapa dia menasihati kita dalam Pengkhotbah 7 ayat 16. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Dengan perkataan lain, jangan bertindak sebagai orang bijak secara berkelebihan. Dia menggunakan gambaran untuk menjelaskan bahwa dia yang mencoba mencerna lebih dari yang bisa dicerna perutnya, pasti akan mengeluarkan dan memuntahkan semua yang sudah dimakannya. Hal yang sama berlaku dengan pengajaran intelektual. Dia yang terlibat di dalamnya di luar kemampuannya untuk memahami sesuatu, pada akhirnya akan memberontak karena pengajaran intelektualnya yang tidak dapat dipahaminya. Dia akan menolak gagasan tentang kehidupan setelah kematian dan menjadi bidat. Boleh diperjelas? Ya, saya pernah ditanya oleh seseorang bagaimana belajar Kabalah. Kabalah itu artinya menerima sesuatu. Sesuatu. Saya katakan lebih baik belajar Torah dengan cermat karena Torah adalah firman yang memberi landasan iman yang kuat. Kabalah artinya penerimaan. Kabalah merupakan ajaran esoterik yang luas, mencakup mistik, yang dapat membingungkan bagi orang yang tidak mempunyai dasar yang teguh, karena itu dapat menyesatkan. Salomo mengilustrasikan hal ini lebih lanjut ketika dia berbicara tentang konsumsi madu. Sedikit madu manis dan menyenangkan, terlalu banyak itu menjijikkan. Amsal 25 ayat 16. Jika seseorang telah makan lebih banyak madu daripada yang seharusnya, ia bahkan akan memuntahkan jumlah awal yang baik yang disangkanya itu sesuatu yang lebih baik yang sudah didapatkannya. Bileam berbelok ke Midian untuk mengumpulkan hadiah karena telah menjadi penyebab kematian 24.000 orang Israel. Alih-alih menuai upahnya, orang Israel yang telah melakukan peperangan melawan Midian menangkapnya di sana dan membunuhnya. Seandainya dia kembali ke kampung halamannya, dia tidak akan mengalami nasib naas seperti ini. Alasan dia dibunuh adalah karena dia mencoba mengumpulkan bayaran yang tidak wajar dengan mencelakakan orang lain, yaitu umat Israel. Orang bijak Israel juga mengomentari subjek kebijaksanaan dan membandingkannya dengan madu ketika mereka menafsir ayat-ayat tersebut di dalam Amsal 25 ayat 16. Jika kamu menemukan madu, makanlah hanya sebanyak yang kamu butuhkan, seperti yang diterapkan pada Rabi Akiva. Bagian kedua dari ayat yang sama berkata, jangan sampai kamu makan berlebihan dan memuntahkan semuanya.
Dan ini ternyata berlaku untuk rabi yang lain yang namanya Ben Soma. Kedua rabi ini mencoba menyelidiki misteri esoteris yang disebut Kabbalah. Rabi Akiva kembali dari perjalanan mentalnya dengan satu wawasan, sementara Ben Soma yang telah melebih-lebihkan kapasitas intelektualnya malah menjadi gila secara mental. Bersumber dari kitab suci Ibrani Tanakh, Rasul Rabi Shaul Paulus menasihati orang percaya. Oleh kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, hingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Elohim kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3. Dengan anugerah Tuhan, mari kita bertindak menurut ukuran iman kita masing-masing. Benar sekali. Saudara, kita sudah belajar melihat ayat firman dari 3 pendekatan yang berbeda untuk menggali makna kitab suci kita dari arti sederhana, kiasan, dan arti rohani. Kita belajar dari Alkitab akan prinsip kesederhanaan hidup. Kita mungkin dapat makan enak, bahkan makan besar sekali-sekali, namun bukan untuk menjadi gaya hidup. Secara normal kita perlu lebih mengedepankan kedamaian dan ketenangan hidup dalam takut akan Tuhan, ketimbang mengejar kemewahan dengan cara menjauhi botsea, tamak, loba, dan serakah. Kalau prinsip ini ada pada penduduk di seluruh republik ini, hampir dipastikan tumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan akan menyusut, bahkan menghilang. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga dan komunitas kita, sebagai murid-murid Mesias yang menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin hambar dan gelap. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekia dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Oh the Blood of Jesus oleh Yosua Aaron, penyanyi Yehudi Mesianik di Israel. Dalam bahasa Ibrani, Ho Damo Shel Yesua, Keshelek Malbin. Artinya, oh darah Yesua, membasuh putih seperti salju. Benar, kita ditebus dari gaya hidup duniawi dengan harga yang tak ternilai, darah Yeshua HaMashiach. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. It washes white as snow. Oh, Damo Shel Yeshua. Oh, Damo
של ישוע, דמו של ישוע.